Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video saya kali ini. Dan seperti yang udah tertera di judul, hari ini kita akan membahas tentang sejarah dari benteng Marlborough. Namun sebelum lanjut, jangan lupa dong arahkan dulu jempol manismu untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga komen ya. So, buat kalian penasaran, stay tune ya. Benteng Marlborough atau dikenal juga dengan nama Fort Marlborough. Benteng Marlborough terletak di kawasan Ujung Karang, Kelurahan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Sagara, sekitar 3 km dari pusat kota Bengkulu. Tepatnya berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Bengkulu, bersebelahan dengan kantor Gubernur Bengkulu. Bangunan benteng menyerupai bentuk kura-kura dengan bentuk denah berbentuk segi empat. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan dengan luas 44.100 meter persegi, dengan ukuran panjang 240,5 meter dan lebar 170,5 meter. Benteng Marlborough merupakan peninggalan terbesar penjajah Inggris di Indonesia, bahkan di kawasan Asia. Benteng ini konon merupakan benteng terkuat Inggris di daerah timur setelah benteng Santo George di Madras, India. Pembangunannya dilakukan oleh East Indian Company atau EIC di bawah pimpinan Gubernur Joseph Collett yang memerintah Bengkulu dari tahun 1712 sampai 1716. Waktu yang diperlukan untuk membangun benteng tersebut kurang lebih 6 tahun, tepatnya pada tahun 1713 sampai 1719. Pembangunannya baru selesai 5 tahun kemudian oleh 3 gubernur Inggris pengganti Collett. Nama benteng ini diambil dari nama seorang bangsawan dan pahlawan Inggris, yaitu John Crookhilh, Duke of Marlborough I. Nama Marlborough yang berarti pelabuhan diberikan karena benteng tersebut sangat dekat dengan pelabuhan lama Tapak-Padari, Bengkulu. Awalnya, benteng Marlborough digunakan sebagai pusat pemerintahan kolonial Inggris yang menguasai Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 140 tahun, yakni 1685 sampai 1825. Meskipun latar belakang pembangunannya adalah untuk kepentingan pertahanan atau militer, namun seiring berjalannya waktu, benteng Marlborough juga berfungsi untuk kepentingan perdagangan. Benteng ini dijadikan sebagai tempat koordinasi bagi kelancaran suplai lada bagi perusahaan dagang Inggris, East Indian Company, dan pengawasan jalur pelayaran dagang yang melewati Selat Sunda. Dalam catatan British Library pada tahun 1792 terdapat kurang lebih 90 pegawai sipil dan militer tinggal dan bekerja dalam benteng ini. Hal itu dapat dilihat dari catatan-catatan yang terkait dengan perkawinan, pembaptisan, dan kematian yang masih tersimpan rapi di dalam benteng ini. Pada masa pemerintahan Thomas Stanford Raffles pada periode 1818 sampai 1824, Bengkulu menjadi terkenal. Pada tahun 1825, Inggris yang menguasai Bengkulu melakukan tukar-menukar dengan Belanda yang menguasai Malaysia dan Singapura. Sejak saat itu, Bengkulu berada di bawah kekuasaan penjajah Belanda. Selanjutnya, Belanda menempati benteng Marlborough sampai Perang Dunia II 1825 sampai 1942. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945 benteng tersebut dijadikan sebagai benteng pertahanan tentara Jepang sampai Jepang menyerah kalah pada tahun 1945. Sejak Jepang kalah hingga tahun 1948, benteng itu menjadi markas polisi Republik Indonesia. Namun pada tahun 1949 sampai 1950, benteng Marlborough diduduki kembali oleh Belanda. Setelah Belanda pergi pada tahun 1950, benteng Marlborough menjadi markas TNI AD. Pada tahun 1977, benteng Marlborough diserahkan kepada Depdikbud untuk dipugar dan dijadikan bangunan cagar budaya.
Secara umum, bangunan Benteng Marlborough terlihat sangat kokoh. Bahan baku pembangunan benteng tersebut terbuat dari batu bata berukuran besar dan kecil, pasir, kapur gamping, atau kapur gunung yang diproses seperti semen. Lantai bagian atap terbuat dari beton batu bata yang dilapisi ubin. Benteng tersebut dibuat agar tahan gempa. Di sekeliling benteng terdapat parit-parit pertahanan dan 3 jembatan penghubung yang sewaktu-waktu bisa diangkat. Benteng yang merupakan peninggalan sejarah tersebut memiliki daya tarik yang sangat besar karena kelangkaannya. Meskipun telah beberapa kali direnovasi, arsitektur benteng ini tidak pernah berubah sama sekali. Hal itu terbukti dengan masih terlihatnya ruang tahanan, ruang perwira, ruang kantor, ruang bawah tanah, meriam, serta tulisan berbahasa Inggris dan Belanda di sana. Puluhan meriam kuno berukuran besar yang mengarah ke segala penjuru juga masih terlihat utuh pada setiap sudut benteng. Oke guys, segitu dulu penjelasan dari saya mengenai Benteng Marlborough. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi tempatnya. Semoga kalian berminat. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu support channel saya dengan like video ini, subscribe, dan juga komennya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.